Wasn't fun other the seas. SpongeBob SquarePants. I'm sorry that you bloody SpongeBob SquarePants. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Boleh tanya nggak, kalau sekarang nih, biasanya kamu nonton film kartun apa saat pagi hari sebelum berangkat ke sekolah? Tulis ya di kolom komentar, kalau Elbrana sih suka banget nonton SpongeBob SquarePants karena ceritanya seru banget dan karakter-karakternya tuh imut menggemaskan. Cuman aku nggak tahu nih, apakah SpongeBob SquarePants masih ditayangkan saat pagi hari seperti dulu? Dengar-dengar nih, di TV lokal Indonesia ada banyak sekali adegan SpongeBob yang dihapus oleh KPI alias Komisi Penyiaran Indonesia. Dan alasan dihapusnya adegan-adegan tersebut disebabkan oleh berbagai macam alasan seperti kekerasan, perbuatan tidak senonoh, hingga visualisasi tragedi mencekam. Di video kali ini, aku akan menunjukkan 10 adegan terlarang dalam kartun SpongeBob SquarePants. Seperti biasanya, seluruh bahasan yang ada di video ini bersumber dari pendapat pribadi dan juga fakta-fakta yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Yang pertama, pada episode Grand Pappy the Pirates, Tuan Krabs sedang berusaha mengimpresi kakeknya dengan menjadi seorang bajak laut handal. Tapi akhirnya dia ketahuan lalu menjadi jengkel. Tuan Krabs pun langsung menghancurkan kapal bajak laut imitasinya serta merobek pakaian SpongeBob, Patrick, dan juga Squidward. Dalam adegan ini terlihat jelas kalau mereka bertiga jadi telanjang tanpa sehelai kain melekat pada tubuh mereka. Kalau menurutku ini termasuk adegan tidak senonoh sehingga KPI memutuskan untuk tidak menayangkannya lagi di stasiun televisi Indonesia. Padahal mereka ini cuma hewan kan ya? Wajar banget kalau mereka tuh nggak pakai baju. Kalau menurutmu gimana teman-teman? Yang kedua, ada episode Bubbles Trouble yang ditayangkan pada tahun 2011 silam. Saat itu cerita berfokus ke SpongeBob, Patrick, dan Sandy yang sedang kebingungan mencari oksigen karena tabung suplai milik Sandy menjadi rusak parah. Di salah satu adegannya ada sebuah perilaku yang terlalu dewasa, yakni saat Sandy menjilat wajah Patrick. Sepertinya sih ini emang cukup ambigu ya, sehingga kurang pantas dilihat anak-anak. Tapi yang gak masuk akal tuh saat adegan Patrick memberikan nafas buatan ke Sandy, karena kan dia kehabisan oksigen tuh. Bisa jadi adegan ini dilarang karena sepintas mirip seperti Patrick sedang mencium Sandy. Lalu yang ketiga, episode Plankton's Regular. Saat SpongeBob sedang membujuk salah satu penduduk Bikini Bottom yang entah kenapa lebih suka cambakan daripada Krabby Patty. Akhirnya SpongeBob berusaha keras mengajak karakter itu untuk makan Krabby Patty. Tapi salah satu adegannya tuh beneran bikin ngeri. Soalnya saat SpongeBob sedang tiduran di depan pintu cambaket, karakter ini tampak tidak peduli lalu membuka pintunya hingga kulit wajah SpongeBob terkelupas. Nyeri banget tuh. Pantes aja sih kalau cuplikan ini nggak bakalan lagi disiarkan di TV lokal, soalnya emang terlalu sadis. Jadi ingat kalau di kartun SpongeBob ada banyak sekali loh momen saat karakter-karakter dalam kartun ini terluka dengan sangat sadis. Setuju nggak kalau di video berikutnya aku bahas tentang momen mengerikan yang dialami oleh SpongeBob SquarePants? Kalau like video ini sudah tembus 10.000 likes, Elbrana janji akan buatkan videonya. Jadi pastikan kamu like video ini sekarang juga ya. Yang keempat, pada episode SpongeBob berjudul Since Mints, ada sebuah adegan saat seorang karakter ikan berkostum cenayang sedang melakukan ritual untuk memanggil hantu. Nah, katanya sih adegan ini akan dihilangkan karena dianggap terlalu mistis dan menyeramkan. Padahal menurutku ini nggak menyeramkan. Kalau menurutmu gimana? Karena jika adegan
ini dihilangkan, maka alur cerita pada episode itu bakalan berbeda dong. Dengar-dengar seluruh cuplikan yang menunjukkan pemanggilan roh, ritual sihir, pemujaan setan pada kartun anak-anak harus ditiadakan. Wah, ketat sekali ya peraturannya. Kemudian yang kelima, sebuah episode berjudul Bootsmarts ada cuplikan saat Mrs. Puff membuat program tutorial cara mengendarai mobil Boots dengan benar. Di situ terdapat adegan saat Squidward terpental dari mobilnya dan secara mendadak menabrak mesin penggiling jalan hingga Squidward mengalami cedera parah. Tapi kalau dipikir-pikir, adegan ini cukup brutal sih karena terlihat jelas Squidward digiling sambil berteriak kesakitan. Mana mesinnya ada duri-duri tajamnya lagi. Waduh. Episode ke-6 ada I Had an Accident. Dalam seri ini, SpongeBob sedang bermain selancar di gunung pasir bersama Sandy dan Patrick. Dia juga melewati setiap objek-objek di gunung itu dengan aman. Lalu tiba-tiba SpongeBob menabrak bongkahan kayu hingga membuatnya jatuh ke dalam jurang. Saat itu Sandy dan Patrick memperingatinya untuk mendarat dengan pantatnya agar tidak kesakitan. Tapi ternyata SpongeBob malah jatuh dengan sadisnya. Pantatnya hancur berkeping-keping dan terlihat sangat kesakitan. Wah, ngeri juga ya. Walaupun gak ditampilkan darah, tetap saja bikin ngilu. Karena adegan ini dinilai sangat mengerikan bagi anak-anak, akhirnya cuplikannya dihapus dari episode SpongeBob SquarePants. Episode ke-7 berjudul Shell Shock, bercerita tentang SpongeBob yang mencarikan Gary siput peliharaannya sebuah cangkang rumah baru. Dia pergi ke pusat kota dan mencarinya di sebuah toko khusus cangkang siput. Secara tidak sengaja, SpongeBob menjatuhkan lemari yang berisi cangkang hingga seluruh cangkang di toko itu menjadi hancur. Pemilik toko pun menjadi marah dan meminta ganti rugi ke SpongeBob. Tahu nggak sih, semuanya tuh diambil dari SpongeBob. Mulai dari kakinya, organ dalamnya, dan juga bola matanya sebagai ganti rugi. Astaga, psikopat banget ya. Pantes aja sih kalau adegan ini sudah dilarang di stasiun televisi lokal. Lalu ada episode ke-8 berjudul SpongeGuard on Duty. Ceritanya tuh tentang SpongeBob yang menjadi petugas penjaga pantai di Goo Lagoon. Saat itu dia berjemur dengan Patrick dan bertanya apakah kulitnya sudah jadi coklat. Mereka pun membuka celana masing-masing dan mengintip ke bagian dalam. Adegan ini tuh sering diperlihatkan saat El Prana masih kecil, tapi sekarang sudah dihapus karena dianggap tidak senonoh, seolah-olah sedang memperlihatkan anggota tubuh intim dari sebuah karakter kartun. Padahal mereka kan cuma hewan dan sama sekali nggak ada hal-hal aneh di dalam celana mereka. Kalau menurutmu gimana teman-teman? Episode ke-9 ada The Splinter. Kayaknya kamu pasti tahulah dengan episode yang satu ini saat SpongeBob terpeleset saus tartar lalu terjatuh hingga jarinya terkena serpihan kayu. Adegan ini dianggap sangat ngilu dan tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak. Tapi saat El Prana masih bocil, cuplikan ini masih tayang loh di televisi. Jujur aja nih, adegan itu tuh emang mengerikan banget karena anak-anak sering banget nih terkena serpihan benda tajam di tangan mereka. Jadi kayak relate banget sama kehidupan El Prana waktu masih kecil. Dan episode terakhir ada di Image of Summer, bercerita tentang SpongeBob dan Patrick yang mengikuti kemah musim panas. Namun entah kenapa mereka dihukum oleh seorang petugas dengan dimasukkan ke dalam sebuah sel bawah tanah yang sempit. Adegan ini sangat sensitif di Indonesia karena dianggap sebagai pengingat atas tragedi G30 SPKI pada tahun 1965 silam. Mungkin kamu pernah mempelajarinya saat pelajaran IPS dan sejarah, di mana saat itu ada 7 jenderal Indonesia yang dibunuh lalu mayatnya dimasukkan ke dalam sebuah lubang kecil disebut sebagai lubang buaya. Adegannya tuh mirip banget kan dengan tayangan SpongeBob episode ini. Mereka dikurung di dalam lubang ini selama 3 hari, sama persis seperti kejadian G30 SPKI saat jenazah jenderal ditemukan 3 hari setelahnya. Apalagi nih ada tengkorak yang ikut terjebak bersama SpongeBob dan Patrick di dalam lubang. Astaga, merinding banget. Ya, inilah 10
adegan SpongeBob SquarePants yang dilarang peredarannya. Gimana nih menurut kamu? Apakah memang tayangan tadi pantas untuk dihentikan? Ataukah terlalu berlebihan karena ini hanyalah kartun hiburan saja? Coba komen di bawah, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.